spiritualitas, ada kata penyegaran rohani, ada kata komunitas. Sejauh dapat saya tangkap, inti dari pembicaraan kita, dari latar belakang kita untuk melayani di tempat ini dalam keluarga besar PPSD adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kata-kata itu. Saya akan mencoba untuk mengantar pertemuan kita ini dengan mencoba menjelaskan mengapa istilahnya adalah rekoleksi, mengapa istilahnya adalah penyegaran rohani. Saya bertitik tolak dari kitab suci. Salah satu ayat yang saya kutip sebagai pengantar. Jadi nanti ini pengantar, mungkin pengantarnya lebih panjang daripada isinya. Pengantar yang pertama saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 23. Bunyinya begini: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Sekarang yang penting, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada 3 kata yang dipakai oleh Rasul Paulus: roh, jiwa, dan tubuh. Itulah yang seringkali kita kenal sebagai antropologi kitab suci. Kalau kita bertanya kepada kitab suci, manusia itu apa? Kalau siapa pasti dengan nama masing-masing. Tetapi kalau ditanya manusia itu apa, dan jawabannya diambil dari ayat ini, jawabannya adalah manusia itu terdiri dari tubuh, pasti kelihatan, jiwa tidak kelihatan, roh 3 unsur itu. Di dalam bahasa asli, bahasa kitab suci kita kan bahasa Yunani. Dalam bahasa asli, jiwa itu menerjemahkan kata psike. Muncul dari kata psike itu psikologi. Jadi tatarannya manusia. Sementara roh itu pneuma, kata yang berbeda. Artinya roh. Jadi menurut kitab suci ini, menurut ayat ini, memang yang namanya psikologi dan spiritualitas itu berbeda. Nah, kalau kita berbicara mengenai jiwa kita kenal istilah motivasi. Maka ada motivator yang seringkali kita lihat di televisi, memberi motivasi entah apa, motivasi kerja atau motivasi apapun. Sementara menurut antropologi ini, yang namanya motivasi itu meskipun tidak bisa dipisahkan sangat jelas, belum menyangkut roh. Karena roh tadi dikatakan sebagai pneuma, dan dalam bahasa Inggris pneuma itu artinya spirit, jiwa. Dari situ muncul kata spiritualitas. Sehingga memang motivasi secara psikologis bisa dibedakan, meskipun tidak bisa dipisahkan begitu saja dari spiritualitas. Nah, yang namanya penyegaran rohani itu tidak berkaitan langsung dengan motivasi, tetapi berkaitan dengan spiritualitas. Nah, rekoleksi itu kaitannya juga tidak dengan motivasi, tetapi dengan spiritualitas. Nah, kalau pada hari ini judulnya adalah penyegaran rohani, dan di dalam surat undangan saya membaca kata spiritualitas, maka kita membatasi diri pada aspek yang ketiga itu,
manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga-tiganya mesti sehat. Kalau tubuhnya kurang sehat, ada rumah sakit Santo Karolus pasti. Kalau jiwanya kurang sehat, ada Pak Salvius. Kalau rohaninya butuh makanan, nah sekarang ini kita mencoba bersama-sama mencari makanan itu. Itu catatan yang pertama. Nanti jalannya pertemuan kita, kalau saya mesti omong 2,5 jam nanti saya pingsan. Oleh karena itu, kalau saya selesai dengan bahan, moga-moga tidak sangat lama dan tidak terlalu membosankan. Nanti ada kesempatan untuk kita bertanya, kita saling menjawab kalau ada yang bisa menjawab. Lalu sesudah itu, kalau masih ada kesempatan, nanti silahkan para ibu bapak, suster, romo kalau mau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pokok pembicaraan kita. Intinya, tadi saya tangkap dari kata-kata Pak Simon, membangun sinergitas. Arahnya nanti ke sana. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, moga-moga bahasanya ini bukan bahasa di awam-awam. Saya tahu betul kalau para dokter berbicara tentang ilmu kesehatan, saya juga tidak banyak tahu. Saya membayangkan kalau nanti saya berbicara dengan istilah-istilah yang teknis kitab suci mungkin juga tidak mudah untuk dimengerti. Saya mencoba untuk menyederhanakannya. Kembali kepada ayat yang tadi sebagai catatan kedua. Ayat tadi belum saya baca selesai, masih harus ada kelanjutannya. Bunyinya begini: semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini kata sempurna itu. Artinya Rasul Paulus berharap kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka sebagai manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya sempurna. Dan saya kira kita semua tahu, kalau kita merefleksi, diam, dan mencoba bertanya apakah sebetulnya tujuan hidup manusia, jawabannya pasti menuju kesempurnaan. Pertanyaannya, sempurna itu seperti apa? Kan sempurna itu sangat luas artinya dan tidak jelas ya. Jadi kalau saya misalnya mengutip teks lain dari Injil Matius, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kata sempurna itu kan luas sekali perspektifnya. Kata itu, kalimat itu akan menjadi lebih konkret kalau kita bandingkan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Injil Lukas. Injil Lukas tidak memakai hendaklah kamu sempurna, Matius 45 ayat 48. Tetapi lebih spesifik, sempurna itu ada di mana? Sempurna itu rumusannya begini: hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Murah hati, tapi itu kan bahasa Indonesia ya. Jadi karena menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa lain, seringkali ada degradasi makna. Maka seringkali rumusannya bukan hendaklah kamu murah hati, tetapi hendaklah kamu berbela rasa. Berbela rasa juga kata yang tidak tepat menerjemahkan kata yang asli. Bahasa Inggris mungkin lebih tepat yang compassion. Dari kata Latin cum itu artinya bersama, patiri itu artinya menderita. Jadi di situ ada istilah pasien. Dengan demikian, kesempurnaan menurut Injil Lukas itu terdapat di dalam ketika kita berbela rasa, bercompassion terhadap sesama kita. Nah,
ajaran gereja Katolik itu jelas, sementara dalam arti tertentu juga tidak jelas. Jadi catatan kedua saya ini mengenai sempurna itu artinya apa. Di dalam ajaran gereja Katolik, sempurna itu dirumuskan dengan sangat bagus konsepnya di dalam Konsili Vatikan II tahun 65, sudah lama. Di dalam dokumen resmi yang namanya Lumen Gentium, artikel 11 dan artikel 40, rumusannya begini: semua orang, semua pribadi dalam status dan kedudukan apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, dan yang terakhir kas Kristiani, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Sempurna, sempurna, sempurna. Istilahnya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Dan saya kira kita semua dalam agama-agama yang berbeda, bahkan di dalam semangat agama asli, hidup sempurna itu jelas menjadi tujuan. Apakah boleh saya ceritakan? Tapi nanti itu memperpanjang persoalan ini. Bukan memperpanjang waktu maksud saya. Jadi saya mau mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan kita itu diharapkan menjadi semakin sempurna. Sempurna artinya apa? Kalau yang dikutip itu adalah Injil Lukas. Sempurna itu berarti compassionate, berbela rasa. Kalau misalnya kita bertanya kepada Candi Borobudur, sempurna itu artinya apa? Itu kan tidak berkaitan dengan, itu kan warisan nilai manusia. Jawabannya kira-kira sama, tetapi ceritanya bisa berbeda. Kalau kita pergi ke Candi Borobudur, salah satu batu relief yang dapat kita temukan di sana adalah batu relief yang bergambar seorang yang tentunya sudah senior karena dia berdirinya bongkok dan memakai tongkat. Di depannya ada 4 binatang. Yang pertama itu kera. Di dalam relief itu keranya membawa pisang, ya, pasti pisangnya batu ya. Yang di belakangnya itu berang-berang. Berang-berang itu adalah hewan yang suka mencuri ikan di kolam atau di sawah atau di mana. Di belakangnya ada serigala. Berang-berang itu membawa ikan. Di belakangnya adalah serigala yang membawa mangkok. Dan mangkok itu kata yang punya cerita isinya susu. Paling belakang adalah kelinci yang tidak membawa apa-apa. Itu relief. Nah, di balik relief itu ada kisah, ada dongeng yang berkaitan dengan pencarian kesempurnaan. Ceritanya begini: ada seorang yang ingin menjadi sempurna. Kata kuncinya adalah kesempurnaan. Maka dia mengembara. Nah, ketika mengembara dia berubah rupa menjadi seekor kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa. Dalam pengembaraan, kelinci itu bertemu dengan 3 kawan tadi, kera, berang-berang, dan serigala. Mereka berjalan bersama-sama mencari kesempurnaan. Dan dalam perjalanan itu, ke-4 binatang itu ketemu dengan peziarah, pengembara yang digambarkan sebagai pribadi senior dengan tongkat. Mereka berhenti di depan pengembara itu, peziarah itu,
satu persatu berkata begini. Yang pertama Kera. Kera berkata begini, Bapak kelihatan lelah. Ini saya membawa pisang. Ambillah pisang saya makan. Maka Bapak akan semakin segar, bisa melanjutkan perjalanan. Waktu itu Kera masih bisa bahasa Indonesia. Di belakangnya ada berang-berang. Dia berkata begini, Bapak kalau hanya makan pisang kurang gizi. Ini saya mau bawa ikan. Silakan ambil makan. Diambil, dimakan. Di belakangnya lagi ada serigala membawa mangkuk berisi susu. Bapak kalau hanya makan pisang dan makan ikan nanti keselak. Saya membawa susu, silakan minum, Bapak melanjutkan perjalanan. Yang terakhir adalah kelinci. Kelinci jadi-jadian. Manusia yang ingin menjadi sempurna. Nah, kelinci itu berkata begini sesudah berpikir agak panjang. Bapak, saya tidak membawa apa-apa seperti teman-teman saya. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Ceritanya ya sampai di situ itu. Ada kelanjutannya. Tidak perlu dikatakan apakah kelinci itu bisa jadi ditangkap atau tidak, disembelih atau tidak penting. Yang jelas sejak saat itu ada yang namanya sate kelinci. Ini adalah cerita rakyat yang diwariskan kepada kita. Saya kira dari agama apapun akan menerima dengan sangat mudah pesan itu. Pesan bahwa manusia itu ingin menjadi sempurna. Dan kesempurnaan itu letaknya ada pada kerelaan untuk berbagi kehidupan. Jelas sekali, tidak usah diterangkan. Sementara di dalam gereja Katolik, di dalam iman Kristiani yang bukan dogma, kita mempunyai Yesus Kristus yang memang memberikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan, untuk dunia. Itu cerita dari Borobudur. Itu dirumuskan oleh Paus Fransiskus. Tadi itu kan dari Konsili Vatikan II yang sudah lama. Paus Fransiskus pada tahun 2018 mengeluarkan suatu seruan apostolik dengan judul Bersukacita dan Bergembiralah ini. Subjudulnya adalah Panggilan menuju kesucian di dalam dunia modern. Di kesucian itu bukan hanya masa lampau, tetapi dalam dunia modern. Saya bacakan karena bagi saya ini penting. Kesimpulannya nanti kalau kita ikut terlibat di dalam lembaga-lembaga institusi dalam naungan PPSC, ini kita di dalam rangka menuju kesempurnaan tadi. Mungkin yang kita bawa itu pisang, mungkin juga ikan, mungkin juga yang lain-lain. Tetapi semuanya di dalam rangka itu. Sehingga apapun, sekecil apapun yang kita lakukan mempunyai makna. Saya baca begini. Kita sering tergoda untuk memikirkan bahwa kesempurnaan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Dalam arti tadi ya, menuju kesempurnaan kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani. Dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Sekarang diberi contoh. Apakah Anda seorang anggota Hindu Bakti
Hidup bakti itu adalah seperti suster, biarawan-biarawati. Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Jadi kalau para suster, para biarawan-biarawati itu wajahnya murung, itu jalan tidak menuju kesucian, entah kemana. Lalu dikatakan, apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Nenek itu bunyinya tidak bagus ya. Eyang itu mungkin lebih baik. Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Itu ajaran nasihat Paus Fransiskus pada kita semua dari tahun 2018, masih sama. Tentu berjalan menuju kesempurnaan dalam kasih seperti itu jauh lebih kompleks sekarang ini daripada 50 tahun yang lalu ketika Konsili Vatikan II berakhir. Tetapi panggilannya tetap sama, tantangannya sangat berbeda, konteksnya sangat berbeda. Tujuan kita tetap sama, entah itu generasi apalah namanya, panggilannya tetap sama, bertumbuh menuju kesempurnaan. Itu catatan yang kedua. Kalau sudah lelah nanti tolong tunjuk jari seperti saya. Masih ada slide yang belum disebut di sini. Yang ketiga. Tadi Pak Simon menggunakan kata sinergi. Itu bukan sesuatu yang mudah, bagus diucapkan, menjadi cita-cita kita bersama, tetapi tidak mudah di dalam pelaksanaan. Di dalam Gereja Katolik sekarang ini kita berada di dalam proses seperti itu, proses bersinergi. Di mana itu dapat kita temukan? Kalau memperhatikan sejarah Gereja Katolik sejak tahun 2021 dan kita ikut juga di dalamnya, di gereja-gereja Keuskupan Agung Jakarta ada tulisan sinodalitas _2 persekutuan keterlibatan misi. Sinodalitas, sinode itu artinya berjalan bersama-sama. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi di balik kata berjalan bersama-sama itu adalah transformasi yang namanya organisasi Gereja Katolik yang dahsyat. Sebelumnya, kalau ditanyakan tugas gereja itu apa? Jawabannya, tugas gereja adalah mengajar. Mengajar itu artinya gerejanya lebih pintar daripada yang diajar. Meskipun itu tidak berlaku sekarang, zaman dulu pengajar itu lebih pintar daripada yang diajar. Sekarang tidak lagi. Gereja yang mengajar itu gereja yang seringkali disebut gereja yang triumfalis, gereja yang merasa dirinya paling hebat. Dan yang paling hebat itu siapa? Yang paling hebat adalah pimpinan-pimpinan. Paus Fransiskus membuat revolusi besar-besaran di dalam Gereja Katolik dan dirumuskan di dalam kata itu, berjalan bersama-sama. Kalau dulu disebut gereja itu gereja yang mengajar, sekarang gereja itu disebut gereja yang mesti berjalan bersama-sama.
Dulu, kok dulu ini tanda-tanda usia banyak ini. Dulu. Sebelum ini, yang namanya sinode itu adalah pertemuan para uskup seluruh dunia dengan wakil-wakil, artinya wakil-wakil dari masing-masing negara. Sudah, yang dibicarakannya di situ, yang menyiapkan kertas kerja ya sekretariat di Roma, semuanya dibicarakan di situ. Nanti sesudah selesai, Paus menulis yang disebut anjuran apostolik ini. Kali ini tidak seperti itu. Mungkin ada yang ikut terlibat di dalam macam-macam proses. Prosesnya itu mulai dari lingkungan. Lingkungan kita di Keuskupan Agung Jakarta juga diikut sertakan. Dari lingkungan ke paroki, dari paroki ke keuskupan, dari keuskupan ke Konferensi Wali Gereja Indonesia, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia ke FEBC kalau di Asia, Federasi untuk Konferensi Uskup-Uskup Asia, baru kemudian benua, dan baru kemudian dibawa ke Roma, dirumuskan, dikembalikan lagi apakah ini maksud Anda. Sinodenya berdasarkan bahan itu, bukan ditentukan oleh Vatikan. Mencari dari akar rumput harapan-harapan dari umat Katolik dan dicoba untuk ditanggapi harapan-harapan itu. Nanti jadinya seperti apa kita tidak tahu, tetapi nanti tahun 2023 bulan Oktober akan diadakan itu pembicaraan pertama dan dilanjutkan pada tahun 2024. Intinya adalah berjalan bersama-sama. Mudahnya kalau kita sungguh-sungguh dapat berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama itu ada tatarannya, tidak sempurna, maka akan semakin terjadi persekutuan. Ini juga kata yang menerjemahkan kata asli komunio yang tidak bisa langsung ditangkap maksudnya, lalu keterlibatan, partisipasi, dan misi. Saya mencoba untuk menguraikan sedikit. Di bagian pertama ini semua pendahuluan, lalu nanti bagian kedua terusnya bagaimana kita ini berjalan bersama-sama. Tadi saya mengatakan yang namanya berjalan bersama-sama itu kan tanpa kualifikasi ya, netral. Berjalan bersama-sama itu bisa ayel-ayelan itu apa bahasa Indonesia? Berjalan bersama-sama tetapi ya saling itu, atau mungkin lebih baik saya ambilkan contoh saja dari kitab suci supaya lebih mudah ditangkap. Kita semua kenal dengan kisah kedua murid Emmaus yang pulang ke Emmaus. Seringkali detail-detail kisah itu tidak diperhatikan. Sekarang saya akan mencoba memperhatikan. Ada dua murid Emmaus yang berjalan bersama-sama, dua orang. Berjalan bersama-sama itu diberi catatan seperti apa? Diberi catatan begini. Ayat 15 Injil Lukas bab 24. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya kata ini bertukar pikiran itu kan kalau bahasa Indonesianya bagus ya, tukar pikiran supaya dapat menemukan jalan yang paling baik. Nah, itu kesulitan terjemahan kitab suci karena tidak mampu memasukkan maksud awal dari kata itu. Sebetulnya yang diceritakan di dalam teks asli bahasa Yunani, bertukar pikiran itu bukan rembukan iya bagaimana baiknya. Yang ada di belakang kata itu adalah saling menyalahkan. Jadi bisa dibayangkan dua murid Emmaus itu kan mengikuti Yesus dengan harapan besar menjadi penyelamat, menjadi segala macam yang mereka harapkan. Kan tidak jadi. Yesus
mati. Bahkan amit-amit ya, mati itu sangat sopan untuk Yesus, mudah, mampus. Karena matinya di kayu salib, dan mati kayu salib itu bukan mati yang terhormat, yaitu kalau bahasa Jawa mudah. Dan mengucapkannya bukan halus-halus seperti ini. Masih tahu bahasa Jawa pasti bisa mengekspresikan kalau mau biar kecewa, harapan-harapannya semua kandas. Kita bisa membayangkan kalau harapan seseorang kandas, itu pasti cara berpikirnya tidak jernih. Dua orang itu mungkin dulu saling mengajak untuk mengikuti Yesus. Kamu dulu kenapa mengajak saya ikut Yesus itu? Jadinya kayak begini, kira-kira seperti ini. Nah, ini berjalan bersama-sama yang tidak seperti diidealkan oleh Paus Fransiskus, gereja yang sinodal. Karena berjalan bersama-sama di sini itu artinya diwarnai dengan konflik. Itulah sebabnya di dalam ayat berikutnya dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, kalau berjalan bersama-sama dengan muka muram itu kan pasti bukan anggota dari BPSD atau lembaga-lembaga YPKC atau YPPC atau lembaga yang lain, pasti bukan seperti itu. Ini adalah orang yang berjalan bersama-sama karena kecewa, karena marah, karena apa. Baru reaksi yang kedua, kecuali wajah mereka muram, Yesus yang menyertai mereka datang di dalam perjalanan mereka itu. Ketika bertanya apa yang kamu percakapkan tadi, mereka menjawabnya dengan nada yang sangat sinis. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Jadi kalau mau baca ayat ini harus dengan marah, karena orang ini sedang marah. Jadi kalau dibaca seperti lektor di gereja itu, apakah engkau satu-satunya cocok dengan suasana? Ini bukan jalan bersama-sama. Baru kemudian ketika perjalanannya itu, ketika Yesus sudah masuk di dalam hati mereka, dibiarkan orang itu marah didengarkan oleh Yesus. Apa itu? Apa itu? Dibiarkan dalam bahasa kita muntah. Kalau kita sakit perut muntah itu kan lalu enak ya, betul kan dokter ya? Ini juga dua orang murid Emmaus dibiarkan marah, dibiarkan maki-maki, didengarkan oleh Yesus. Baru kemudian pada suatu titik Yesus berkata dengan suara yang lugas, hai kamu orang bodoh, betapa lambainya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Ketika sudah muntah, kalau waktu wajahnya masih kurang, belum muntah, itu kalau ditegur begini marah pasti ya. Tetapi ketika sudah habis muntahannya, unek-uneknya, ditegur seperti ini, lalu terbuka hatinya. Karena sesudah itu kita tahu ceritanya. Sebelumnya kan, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu perkara ini? Lalu pada akhir kisah, ceritanya sudah berbeda. Ketika hari sudah malam, kedua murid Emmaus itu mengatakan begini kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan sebagainya. Yang tadinya Yesus dianggap orang yang asing, sekarang diundang untuk mampir ke rumah mereka berumah. Dan yang pada awal disebut wajahnya muram, lalu pada akhir kisah dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita? Transformasi. Jadi berjalan bersama-sama itu bukan tanpa kualifikasi. Berjalan bersama-sama itu di dalam teks ini, kisah orang kedua murid Emmaus
itu adalah proses transformasi ketika mereka awal menjadi dua orang berjalan bersama-sama sambil bertikai. Pada akhir kisah mereka berjalan bersama-sama sebagai sahabat kembali ke Yerusalem dan bergabung dengan murid-murid yang lain. Itu cerita mengenai berjalan bersama-sama. Jadi ada dua hal yang saya anggap sangat penting. Kalau Paus Fransiskus mengajak gereja untuk bertransformasi dari gereja yang hanya mengajar, gereja itu artinya pimpinan gereja. Sekarang gereja itu bukan hanya pimpinannya, tetapi kita semua yang mesti berjalan bersama-sama. Prosesnya pelan-pelan dengan melibatkan Yesus yang ada di dalamnya. Itu berjalan bersama-sama. Nah, kalau berjalan bersama-sama itu jadi artinya apa ya? Menjadi proses transformasi seperti konkret yang kita harapkan dari masing-masing lembaga dalam naungan BPS jadi sendiri-sendiri lalu bisa bersinergi. Itu kan membutuhkan proses. Kalau proses itu jadi dengan segala macam usaha, lalu terbentuklah yang namanya komunitas. Tadi kata itu dipakai, komunitas. Bukan sekedar lembaga, bukan sekedar yayasan, tetapi komunitas berbeda. Mengapa tadi saya mengatakan penting untuk memperhatikan bahasa asli? Komunitas, paguyuban, persekutuan itu menerjemahkan kata bahasa Latin communio. Nah, kata itu sebetulnya mempunyai nuansa keagamaan atau iman yang sangat kuat, khususnya nuansa keagamaan Kristiani. Karena istilah itu adalah turunan dari konsep teologi Katolik, yaitu communio trinitaris. Communio itu persekutuan, trinitaris itu Tritunggal. Tentu kita bertanya, apa artinya communio trinitaris itu? Seringkali yang muncul kalau kita menyebut Tritunggal Maha Kudus itu kan bagaimana Allah tiga jadi satu, satu jadi tiga. Itu salah berpikir, gagal paham. Karena yang mau dikatakan intinya dengan istilah Tritunggal itu adalah kasih yang sempurna. Itu aja. Bahasa manusia tidak bisa lain kecuali menggunakan konsep-konsep pada waktu itu yang berlaku ketika dogma itu dirumuskan, bahasa Yunani. Tetapi intinya, kalau gereja kita, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, itu sama dengan mengatakan Allah adalah kasih. Jadi kalau kita merayakan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus itu kita tidak mempersoalkan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, tidak. Yang kita rayakan adalah Allah itu kasih. Nah, oleh karena itu, kalau komunio, persekutuan yang kita terjemahkan dengan persekutuan itu terjemahannya dari komunio, dan komunio itu dari konsep yang lebih tinggi, konsep teologi komunio trinitaris, maka jadinya adalah persekutuan itu cirinya adalah kasih, tidak lain dari itu. Di dalam kisah tadi, komunio itu terjadi ketika kedua murid Emmaus itu sudah disembuhkan dari luka-luka batinnya karena bertemu dengan Yesus. Semula kan mereka mau pulang ke Emmaus dari Yerusalem. Kemudian mereka kembali ke Emmaus bertemu dengan 11 murid yang lain. Itu komunio, kembali ke sana. Atau seringkali kalau secara populer salah satu segi dari komunio, dari persekutuan itu dibedakan dengan yang namanya minta tolong bahasa Inggris ya, community, terjemahan dari komunio.
dengan societas, society. Itu dua konsep yang sangat berbeda. Dalam bahasa Jawa itu ada. Yang satu paguyuban, itu menerjemahkan komunio. Yang kedua adalah patembayan, itu menerjemahkan society, societas. Bedanya apa? Contohnya saja begini supaya mudah. Menjelaskan sesuatu itu kalau sulit, salah satu jalan keluarnya adalah membandingkan dengan lawan katanya. Misalnya, kalau kita ditanya hijau itu apa? Susah sekali menjawabnya. Hijau itu apa? Jawabannya bisa macam-macam. Tetapi kalau dilawankan misalnya dengan merah, lalu bisa jelas. Hijau itu jalan, merah itu berhenti. Kan? Lalu lintas. Kalau di dalam konteks politik beda lagi. Hijau itu siapa, merah itu siapa. Tapi lalu jelas hijaunya apa. Kalau secara kimia saya tidak ngerti. Tapi sama untuk memahami kata komunio, paguyuban bisa dibedakan dengan patembayan, komunitas dan societas. Contohnya begini, seorang komandan tentara pangkatnya tinggi ingin berenang ke laut, minta tolong kepada ajudannya. Tentu ajudannya bilang siap komandan, laksanakan. Mereka jalan ke laut berenang. Ternyata komandannya itu belum pandai berenang. Dia masuk ke air, bilang depan mau tenggelam. Kalau ajudannya tadi berpikir komandan tidak memberi perintah, maka saya tidak melakukan apa-apa. Itulah struktural societas. Cara berpikirnya seperti itu. Tetapi kalau dia berubah pikirannya, dia tidak memandang lagi dia komandan dan saya ajudan, dia pangkat tinggi, saya pangkat rendah, tetapi mulai berpikir dia sesama saya di dalam kesulitan. Yang namanya societas berubah menjadi komunitas. Cara berpikir yang sama sekali berbeda, dan itu tidak mudah. Kalau mau tahu kesulitannya, di paroki-paroki tentara pasti bukan dokter. Kalau rapat dewan paroki itu cepat sekali, nggak ada yang ngomong, komandannya atau yang pakainya paling tinggi ngomong semuanya selesai. Nah, itulah potret dari societas, dari patembayan yang paling jelas. Komunitas persekutuan nggak seperti. Maka kalau kita berjalan bersama-sama dan berjalan bersama-sama itu jadi itu maksudnya bertumbuh sungguh-sungguh, berjalan bersama-sama sebagai sesama, sebagai sahabat, sebagai teman, bukan sebagai yang saling menyalahkan. Lalu komunitas komunitas persekutuan itu bertambah kuat. Dan yang berikutnya, kalau persekutuan bertambah kuat, dengan sendirinya kerelaan untuk terlibat itu pasti akan bertumbuh. Dan ketika keterlibatan bertumbuh, komunitas juga semakin kuat. Kalau komunitas semakin kuat, terus begitu berjalan bersama-samanya juga semakin nyaman. Dan akhirnya buahnya adalah bersaksi. Kita tidak usah berbuat apa-apa, tetapi melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, itu sudah kesaksian. Dia bisa mencari kesempatan khusus untuk bersaksi. Itulah kesaksian kita melayani, khususnya di dalam lembaga-lembaga yang ada di dalam kompleks ini. Misi itu, kalau mau membaca kitab suci, nanti bisa dibaca